Nah, di sini kita akan bahas tentang definisi glikolisis dan gluconeogenesis. Lokasi terjadi pada sitoplasma sel dan di hati. Tujuan dan fungsi masing-masing, perbedaan substrat dan produk akhir, enzim kuncinya, regulasi hormonal, kondisi fisiologis, dan keterkaitan antara kedua jalur hubungan bolak-balik metabolik. Nah, di sini kita bahas pengertian glikolisis dan gluconeogenesis. Yang pertama itu glikolisis adalah pemecahan glukosa agar mendapatkan energi yang cukup dan adanya dua molekul asam pirufat yang terjadi pada sitoplasma sel. Sedangkan gluconeogenesis ialah proses metabolisme yang dimana tubuh menghasilkan glukosa yang dari sumber non-karbohidrat seperti laktat, gliserol, dan asam amino glukogenik. Nah, lokasi terjadinya itu ada dibagi dua, yaitu glikolisis di sitoplasma sel dan di gluconeogenesis di hati. Kita bahas ya satu-satu. Yang pertama itu ada di glikolisis di sitoplasma sel. Glikolisis terjadi di sitoplasma sel. Ini adalah tahap yang pertama dari respirasi seluler dan dapat menjadi baik dalam kondisi aerobik dengan oksigen ataupun dengan anaerobik tanpa oksigen. Glikolisis terjadinya proses di mitokondria di dalam cairan seluler yang dapat disebut dengan sitoplasma. Kemudian yang kedua itu, lokasi terjadi gluconeogenesis di hati. Terjadinya gluconeogenesis di hati merupakan lokasi utama pada gluconeogenesis yang membantu menjaga kadar glukosa darah di antara waktu makan, yaitu dengan cara mengubah substrat non-karbohidrat seperti laktat, gliserol, dan asam amino yang menjadi glukosa. Tujuannya itu dibagi menjadi dua, adanya glikolisis dan gluconeogenesis. Yang pertama, kita akan membahas tentang tujuan glikolisisnya. Menghasilkan ATP, proses ini memperoleh energi dalam bentuk ATP yang merupakan mata uang energi yang utama di dalam bagian tubuh agar melakukan berbagai macam fungsinya, seperti perbaikan sel yang di dalam jaringan. Dan juga memecah glukosa menjadi glikolisis, memecah pada molekul glukosa yang berkarbon 6 menjadi 2 molekul pirufat yang berkarbon 3. Sedangkan tujuan gluconeogenesis yaitu menjaga kadar gula darah. Gluconeogenesis memastikan kadar gulanya supaya tidak turun drastis ketika asupan karbohidratnya terbatas, dan menyediakan energi glukosa yang dihasilkan dari gluconeogenesis dari sumber energi vital, yaitu organ tubuh yang hanya dapat digunakan glukosa seperti otak. Fungsi glikolisis dan gluconeogenesis. Fungsi glikolisis yaitu proses ini dapat menghasilkan energi dengan cepat, bahkan ketika oksigen tidak ada lagi. Glikolisis anaerobik ini penting saat aktivitas fisik intens atau pada sel yang tidak memiliki mitokondria. Selain energi, glikolisis menghasilkan molekul lain seperti pirufat dan NADH yang dapat digunakan untuk berbagai metabolisme selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu fungsi gluconeogenesis, yaitu mengubah substrat menjadi non-karbohidrat. Kenapa bisa? Karena proses ini mengubah molekul lain seperti laktat, produk metabolisme otot, gliserolnya menjadi lemak, dan asam amino tersebut menjadi glukosa, karena glukosa tersebut dari makanan yang tidak ada atau yang tidak tersedia. Berikut gambar tahapan glikolisis dan gluconeogenesis. Kita mulai tahap glikolisis. Glikolisis mengubah satu glukosa menjadi 2 asam pirufat dan hasilnya yaitu 2 pirufat, 2 ATP, 2 NADH. Nah, 2 NADH itu terjadi proses tahapan yaitu gliseraldehida 3 fosfat 2. Setelah dihasilkan gliseraldehida 3 fosfat itu akan menghasilkan pirufat 2 ATP. Lalu kemudian muncul reaksi fosfoglycerol
2 ATP. Padahal di reaksi gliseraldehida 3 fosfat dan pirufat dihasilkan 4 ATP. Rupanya glikolisis menggunakan 2 ATP, yaitu tahapan glukosa 6 fosfat ke fraktosa 1,6 fosfat, dan dihitung bahwa ada 4 di awal menggunakan 2. Makanya 4 kurang 2 hasilnya 2 ATP. Sekarang kita bakal bahas tentang tahap gluconeogenesis. Gluconeogenesis ini kebalikannya, yaitu pirufat menjadi glukosa. Dua tahapan ini yaitu fosfoenol, yaitu pirufat karboksilase. Yang kedua pirufat karboksilase yang akan dikirimkan ke sitosol. Lalu dilanjut dengan pada tahap fruktosa 6 fosfat, kemudian 1,6 biofosfat, dan nanti diproduksi glukosa pada organel lain, yaitu seperti retikulum endoplasma. Substrat glikolisis, gluconeogenesis, produk akhir. Substrat glikolisis yaitu 1 molekul glukosa, produk akhir glikolisis 2 molekul pirufat. 2 molekul ATP digunakan untuk memfosforilasi glukosa. 2 molekul ATP bersih atau 4 ATP dihasilkan 2 ATP digunakan. 2 molekul NADH tambah atau akseptor elektron. 2 molekul NADH atau pembawa elektron. Substrat gluconeogenesis ada laktat, pirufat, gliserol, asam amino atau glukogenik. Produk akhir glucogenesisnya itu adalah glukosa. Kemudian ada enzim kunci glikolisis. Adanya enzim glikolisis yaitu heksoninase, fosfofruktokinase, 1-PFK, 1 pirufat kinase. Yang pertama ada heksoninase, mengatasi atau mengatalisis langkah pertama yaitu fosfofirase glukosa. Yang kedua, fosfofruktokinase 1 atau PFK1 merupakan bagian enzim pengendali laju utama, mengubah fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Yang ketiga, pirufat kinase mengatasi langkah terakhir dengan mengubah fosfoenolfosfat menjadi pirufat dan menghasilkan 2 ATP dalam proses yang tidak dapat dibalik. Kemudian ada enzim gluconeogenesis. Enzim pada gluconeogenesis yaitu glukosa 6 fosfatase, fruktosa 1,6 bisfosfatase, dan pirufat karboksilase. Glukosa 6 fosfatase menghilangkan gugus fosfat terakhir dari glukosa 6 fosfat, menghasilkan glukosa bebas yang dapat dilepaskan ke dalam aliran darah. Fruktosa 1,6 bisfosfatase menghilangkan gugus fosfat dari fruktosa 1,6 bifosfat, membalikkan langkah enzim dari fosfofruktokinase 1 dalam glikolisis. Sedangkan pirufat karboksilase mengkatalisis langkah pertama di mitokondria, mengubah pirufat menjadi oksaloasetat. Lalu adanya itu regulasi hormon glikolisis. Regulasi hormon glikolisis itu insulin. Insulin fungsinya mendorong glikolisis untuk menurunkan kadar gula darah setelah makan. Pertama, merangsang glikolisis dengan cara menghambat enzim-enzim kunci melalui defosforilasi seperti pada enzim fosfofruktokinase di hati. Kedua, mendorong sel untuk mengambil dan menyimpan glukosa. Lalu yang kedua yaitu regulasi hormon gluconeogenesis. Glukagon yaitu dilepaskan saat kadar glukosa darah rendah. Glukagon merangsang hati untuk melakukan gluconeogenesis dan memecah glikogen untuk melepaskan glukosa ke dalam darah. Sedangkan kortisol, hormon stres ini dapat meningkatkan gluconeogenesis di hati. Kortisol merangsang asam amino dari otot dan asam lemak dalam jaringan adiposa untuk diubah menjadi glukosa. Kondisi fisiologis glikolisis dan gluconeogenesis. Glikolisis ada dibagi menjadi 3, yaitu peningkatan penyerapan glukosa. Adalah insulin meningkatnya jumlah protein transporter glukosa atau GLUT seperti GLUT4 pada sel otot dan lemak. Yang kedua, yang berpindahnya ke membran sel untuk mengambil glukosa dari aliran darah. Yang ketiga, sekresi insulin. Pankreas mendeteksi kenaikan glukosa dan melepaskan hormon insulin.
Gluconeogenesis dibagi menjadi dua, yaitu puasa. Saat tidak makan, kadar glukosa dapat menurun. Gluconeogenesis di hati menyediakan glukosa untuk otak, sel darah merah, dan jaringan lain yang bergantung pada glukosa. Yang kedua, olahraga berkepanjangan. Selama aktivitas fisik yang intens, simpan glikogen menipis. Gluconeogenesis penting untuk terus menghasilkan glukosa. Yang terakhir adalah keterkaitan antara kedua jalur hubungan bolak-balik atau metabolik. Yang pertama ada aspek. Tujuan utamanya yaitu glikolisis menghasilkan energi ATP. Gluconeogenesis menyimpan energi dalam bentuk glukosa. Yang kedua arah reaksi. Glikolisis, glukosanya berubah menjadi pirufat. Gluconeogenesisnya, pirufat menjadi glukosa. Kondisi tubuh, glikolisis saat kenyang atau banyak glukosa. Gluconeogenesis saat puasa atau kekurangan glukosa. Hormon pengatur glikolisisnya, insulin berubah menjadi mengaktifkan glikosis, sedangkan gluconeogenesis glukagonnya atau kortisolnya berubah menjadi mengaktifkan gluconeogenesis. Kondisi tubuh saat kenyang atau banyak glukosa, saat puasa atau kekurangannya glukosa. Hormon pengatur insulin berubah menjadi mengaktifkan glikosis, sedangkan gluconeogenesis atau glukagon, kortisol berubah menjadi mengaktifkan gluconeogenesis.